Di tengah hutan lebat yang penuh misteri, seorang anak kecil bernama Raka tersesat dan terputus dari dunia manusia. Namun, takdir membawanya bertemu dengan kawanan serigala liar yang tak hanya menjadi pelindung, tetapi juga keluarganya. Dengan keahlian yang ia pelajari dari alam, Raka tumbuh menjadi jembatan antara manusia dan binatang, menghadapi ancaman pemburu dan perusak hutan. Ketika dua dunia yang bertolak belakang bertabrakan, akankah seorang anak kecil mampu membawa perdamaian? Kisah penuh haru, keberanian, dan kekuatan alam ini akan mengungkapkan bahwa hubungan sejati bisa melampaui batas-batas spesies. Mari simak ceritanya. Matahari mulai tenggelam, menyisakan sinar jingga yang memudar di atas kanopi pepohonan lebat. Raka, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun, berjalan terseok-seok di tengah hutan. Bajunya compang-camping dan pipinya penuh goresan akibat duri. Suara gemerisik dedaunan di sekitar membuat tubuhnya gemetar. "Ayah, ibu, di mana kalian?" serunya dengan suara serak berharap mendapat balasan. Tapi hanya gema suaranya yang kembali menghantam keheningan. Langkahnya terhenti saat ia mendengar suara auman rendah. Dari balik semak, muncul sepasang mata kuning yang menatapnya tajam. Seekor serigala betina besar melangkah keluar. Giginya yang runcing terlihat saat ia menggeram pelan. Raka mundur dengan lutut bergetar. "Tolong, jangan makan aku," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Namun serigala itu tidak menyerang. Ia mendekat perlahan, mengendus tubuh Raka, lalu duduk di depannya seperti mengamati. Raka menelan ludah, bingung antara ketakutan dan heran. "Kamu tidak mau memakan aku?" gumamnya ragu. Serigala itu hanya menoleh, seolah mengisyaratkan agar Raka mengikutinya. Dengan sisa keberanian, Raka berjalan perlahan di belakangnya, melewati semak belukar, hingga tiba di sebuah sarang kecil yang tersembunyi di bawah akar pohon besar. Di sana, ia melihat 3 anak serigala yang meringkuk dalam pelukan sang betina. Raka tertegun, matanya mulai basah. "Kamu punya anak?" katanya lirih, merasa kehadiran makhluk-makhluk itu membawa sedikit kehangatan di tengah ketakutannya. Serigala itu menjilat luka di kakinya, membuat Raka tersentuh. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. "Terima kasih," bisiknya sebelum akhirnya tertidur di dekat sarang, ditemani kehangatan kawanan kecil itu. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai belajar hidup bersama kawanan serigala. Ia mengamati bagaimana sang betina, yang ia beri nama Lara, memimpin anak-anaknya berburu dan menghindari bahaya. Ia menginjak dahan kering yang patah, membuat suara keras. Lara berhenti, menoleh dan menatapnya tajam. "Aduh, maaf, aku tidak sengaja," bisik Raka, merasa bersalah. Seekor serigala jantan besar bernama Bayang mendekat, menggeram pelan sambil menatap Raka dengan curiga. Raka gemetar, lalu berlutut. "Aku tidak akan menyakiti kalian. Aku hanya ingin belajar. Tolong beri aku kesempatan," katanya dengan suara gemetar. Lara menatap Bayang, lalu mengeluarkan suara singkat seperti perintah. Bayang mundur perlahan, meskipun tatapan waspadanya tetap tertuju pada Raka. Hari itu, Lara membiarkan Raka mengikuti mereka, mengajarkannya bagaimana membaca jejak dan mencari buah-buahan liar. Saat malam tiba, Raka duduk di dekat Lara dan anak-anaknya. "Kamu mengajarkanku lebih banyak dari orang dewasa manapun." "Terima kasih, Lara," katanya sambil tersenyum kecil. Lara menatapnya sejenak sebelum menjilat rambutnya, membuat Raka tertawa kecil. Perlahan, ia meras dirinya menjadi bagian dari keluarga ini. Suatu siang, saat Raka dan Lara sedang mengintai rusa di tepi sungai, suara dentuman keras memecah keheningan hutan. Burung-burung terbang panik, dan rusa yang mereka incar melarikan diri. "Apa itu, Lara?" Raka berbisik, menoleh ke arah suara. Dengan hati-hati, ia merangkak mendekati sumber suara, sementara Lara mengawasinya dari kejauhan. Di sebuah area terbuka, Raka melihat sekelompok manusia yang sedang menebang pohon
dengan mesin besar. Seorang wanita dengan topi lebar tengah mencatat sesuatu di buku. Raka menatap mereka dengan rasa takut sekaligus penasaran. "Mereka seperti aku?" gumamnya pelan. Lara menariknya dengan gigitan lembut di baju, seolah memperingatkan agar ia tidak mendekat. Namun tiba-tiba wanita itu mendongak, memperhatikan pergerakan di semak-semak. "Hei, ada seseorang di sana," serunya sambil melangkah mendekat. Raka terperangah, lalu berlari ke arah Lara. "Kita harus pergi, Lara. Mereka melihat kita," katanya panik. Lara menuntunnya menjauh, tetapi Raka terus menoleh ke belakang. Ia tidak bisa menghilangkan rasa penasaran tentang siapa wanita itu dan apa yang mereka lakukan di hutan, sementara hatinya mulai bertanya-tanya, apakah ia seharusnya kembali ke dunia manusia? Ketegangan memuncak ketika para pemburu memasuki wilayah kawanan Lara, memasang jebakan di sekitar sarang mereka. Raka menemukan salah satu jebakan itu dan bergegas kembali ke Lara. "Lara, Bayang, kita harus pergi dari sini. Mereka datang untuk kalian," serunya dengan napas terengah-engah. Lara menggeram pelan, sementara Bayang dengan tatapan dingin memimpin kawanan menjauh ke tempat yang lebih aman. Namun, di tengah perjalanan, seekor serigala muda yang selama ini membenci keberadaan Raka melanggar perintah Bayang dan menyerang salah satu pemburu. "Tidak, jangan serang mereka!" Raka berteriak berlari ke arah konflik. Pemburu itu terjatuh dan temannya segera mengangkat senapan. Raka berdiri di depan serigala muda itu. "Jangan tembak, mereka tidak bersalah," teriaknya dengan tangan terangkat. Pemburu itu tampak terkejut melihat seorang anak di tengah kawanan serigala. Di saat yang sama, wanita dari kelompok peneliti, Ibu Laras, muncul dan mencegah tembakan itu. "Berhenti, anak itu manusia," serunya. Lara dan kawanan mundur perlahan. Sementara Raka mencoba menenangkan situasi. "Kalian tidak harus melawan, kita bisa hidup bersama tanpa saling menyakiti," katanya menatap Lara dan Ibu Laras bergantian. Malam itu, Raka tahu ia harus menjadi jembatan antara dua dunia yang saling bertentangan ini. Raka berdiri di tengah-tengah pertemuan mendadak antara manusia dan kawanan serigala. "Hutan ini adalah rumah mereka. Jika kalian terus menebang pohon dan memburu mereka, kalian hanya akan menghancurkan tempat ini dan akhirnya diri kalian sendiri," serunya kepada para pemburu yang mulai ragu. Ibu Laras maju, menenangkan para pemburu. "Dia benar, kita tidak bisa terus memanfaatkan hutan tanpa memikirkan dampaknya." Namun seorang pemburu dengan nada sinis menyela, "Anak itu hanya pengganggu. Kita di sini atas perintah perusahaan." Raka tak gentar. Ia menatap mereka tajam dan berkata, "Kalau begitu, aku akan melindungi mereka, bahkan jika aku harus melawan kalian." Lara menggeram rendah, sementara Bayang berdiri tegap di samping Raka, menunjukkan kekuatan kawanan. Pemburu yang awalnya ragu, akhirnya memilih mundur, terutama setelah Ibu Laras menegaskan, "Jika kalian tidak berhenti, aku akan melaporkan ini ke pihak berwenang." Keesokan harinya, Ibu Laras membawa kabar baik. Perusahaan yang mendanai perburuan dan penebangan telah menerima peringatan keras dari pihak berwenang berkat bukti-bukti yang dikumpulkan. Kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai wilayah konservasi, memastikan keselamatan kawanan serigala dan ekosistem di dalamnya. Saat malam tiba, Raka duduk di tepi sungai, diapit oleh Lara dan Bayang. Ibu Laras menghampirinya. "Raka, kamu bisa ikut aku ke kota? Kita bisa mencarikanmu keluarga yang baru," katanya lembut. Raka menunduk, lalu menggeleng pelan. "Terima kasih, Bu, tapi keluargaku ada di sini, bersama Lara dan Bayang. Aku tidak bisa meninggalkan mereka," jawabnya tegas. Ibu Laras tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Kamu luar biasa, Nak. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu," ucapnya. Ketika Ibu Laras pergi, Raka menatap langit penuh bintang, merasa damai untuk pertama kalinya. Ia tahu, ia telah menemukan tempatnya di dunia,
sebagai penjaga hutan dan jembatan antara manusia dan alam. Aku akan melindungi kalian, seperti kalian melindungiku, bisiknya kepada Lara, yang menjawabnya dengan lirikan penuh kehangatan. Hutan pun kembali tenang, dan Raka menjadi legenda di antara manusia dan hewan.